Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 kartografi akan mempresentasikan case method kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarifah dan rekan-rekan saya Viviana Lampaung, Christina Sinaga, Rizky Sinegar, Karen Siska, Claudia. Tiga. Langsung saja pembahasan pertama akan disampaikan oleh Rizky. Pada Rizky saya persilakan. Kita masuk pada bab pertama, pada kasus yang kami ambil itu dalam sebuah sekolah menengah tentang sebuah siswa yang mengalami kesulitan dan mengalami konsep perhitungan, metode bujur sangkar, balok, dan penggunaan garis pada peta. Hal ini menjadi hambatan bagi mereka dalam memahami materi pembelajaran kartografi secara menyeluruh. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami memberi sebuah metode pembelajaran inovatif yang melibatkan penggunaan metode bujur sangkar, balok, dan garis pada peta yang lebih praktis. Melalui metode ini, siswa diajak untuk berpartisipasi aktif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Vivi. Pada Vivi saya persilakan. Yang kedua itu ada kajian teori. Dalam pembuatan dan penggunaan peta, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung luas dan panjang garis pada peta. Skala peta merupakan perbandingan antara jarak dan skala jarak-jarak sebenarnya di lapangan. Skala peta biasanya dinyatakan dalam bentuk pecahan seperti 1:50.000 yang berarti satu satuan pada peta mewakili 50.000 satuan di lapangan. Selanjutnya, untuk menghitung luas pada peta, kita dapat menggunakan rumus luas persegi, panjang, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Oke, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Claudia. Pada Claudia saya persilakan. Adapun juga alat dan bahan. Yang pertama ada peta dasar, kertas HPS, kertas milimeter, pulpen, pensil, penggaris, penghapus, dan quick-pen. Selanjutnya langkah-langkah yang akan dibacakan oleh saudari Karin. Kepada Karin saya persilakan. Yang pertama adalah langkah untuk menghitung luas peta, yang dimana yang pertama itu siapkan peta dasar dan kertas milimeter untuk menggambar ulang peta, dan yang kedua gambarlah peta pada kertas milimeter dengan mengikuti garis-garis tepi pada wilayah pada kertas milimeter tersebut. Selanjutnya buatlah penomoran pada peta kotak-kotak atau grid yang masuk pada peta garis peta dasar yang telah digambar kertas milimeter tersebut. Dan yang keempat, tetapkan garis pada tepi peta. Selanjutnya, kemudian hitunglah luas peta dengan metode grid dengan rumus L sama dengan jumlah kotak kali luas satu kotak dan cm kuadrat dikali dengan penyebut skala kuadrat. Selanjutnya, ada menghitung luas peta dengan metode balok. Yang pertama, yaitu siapkan peta dasar dan kertas milimeter untuk menggambar peta tersebut. Selanjutnya, gambarkanlah peta pada kertas milimeter dengan mengikuti garis-garis tepi wilayah pada kertas milimeter tersebut. Selanjutnya, buatlah garis-garis pembatas ujung untuk menghitung panjang balok. Dan selanjutnya, setiap balok yang telah dibuat ditandai. Dan yang kelima itu, hitunglah luas peta dengan metode balok dengan rumus L sama dengan panjang total balok kali lebar balok dikalikan dengan penyebut skala kuadrat. Dan yang keenam, panjang jalan dengan rumus jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta atau skala peta. Dan yang selanjutnya adalah menghitung panjang garis di mana ada keliling wilayah, panjang jalan, dan panjang sungai. Yang pertama, langkah-langkahnya itu siapkan peta dasar dan benang. Yang kedua, tariklah benang untuk menghitung keliling wilayah, panjang jalan, dan panjang sungai pada peta. Selanjutnya, hitunglah benang yang sudah ditandai dengan penggaris. Yang keempat, lalu hitunglah keliling wilayah dengan rumus K sama dengan keliling pada peta kali skala penyebut. Dan yang kelima, panjang sungai dengan rumus panjang sebenarnya dibagi sama dengan panjang pada peta banding per skala peta. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Christina. Kepada Kak Christina saya persilakan. Oke, baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Itu ada peta dasar. Nah, di peta dasar ini gambarnya sudah tertera di sini. Terus skalanya itu 1:60.000. Peta ini peta kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya metode balok. Metode balok skalanya sama
1:60.000. Terus metode bujur sangkar. Metode bujur sangkar juga skalanya sama dengan 1:60.000. Peta Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya menghitung panjang garis. Yang pertama itu keliling. Keliling pada peta kali penyebut skala. Di sini sudah ada contohnya, dan contohnya itu 56 cm kali 60. Penyebutnya itu 60, penyebut skala 60.000. Nah, 56 cm kali 60.000 sama dengan 3.360.000 cm. Diubah ke cm ke kilometer. Hasilnya 33,6 km. Terus yang kedua, panjang sungai. Panjang sungai sebenarnya yaitu panjang pada peta skala per skala peta. 20 bagi 1 bagi 60.000 sama dengan 24,1 kali 60.000 sama dengan 1.746 cm. Sama dengan itu diubah cm ke kilometer, hasilnya 17,46 km. Yang ketiga itu panjang jalan. Panjang jalan yaitu jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta per skala peta, yaitu jarak sebenarnya itu 3.819 per skala. Skalanya itu, skala peta itu 160.000. 3.819 dibagi 1.060.000 sama dengan 3.814 kali 60.000 sama dengan 2.334 cm. Centimeter diubah ke kilometer, hasilnya 24,34 km. Selanjutnya kita akan menghitung dalam luas peta dengan metode grid. Yang pertama itu dengan rumus L sama dengan jumlah kota kali luas satu kota dengan cm kuadrat kali dengan penyebut skala. Dan itu sama dengan 140 kali 1 cm kuadrat dikali 60.000 kuadrat. Hasil dari 140 kali 1 cm ya kuadrat yaitu 140 cm kuadrat dikalikan dengan 3.600 cm kuadrat dengan hasil 504 miliar cm kuadrat. Nah, selanjutnya hasil ini itu dikonversikan dalam bentuk kilometer, yang dimana hasilnya itu adalah 50,4 km kuadrat. Selanjutnya yaitu menghitung luas peta dengan metode balok. Dengan metode balok kita menggunakan rumus L sama dengan panjang total balok kali lebar balok dikalikan dengan penyebut skala. Yang dimana kita akan menghitung panjang total balok dikalikan lebar balok terlebih dahulu, yang dimana hasilnya yaitu 1,5 tambah 4 tambah 8 tambah 8,9 tambah 12,9 tambah 13 tambah 14 tambah 13,8 tambah 13 tambah 12,6 tambah 11,8 tambah 9 tambah 7 dan tambah 7,5 tambah 6 tambah 9. Ini ditambahin semua. Selanjutnya itu 140 dikalikan dengan penyebut skalanya, di mana penyebut skalanya itu 3.600 cm kuadrat. Selanjutnya dengan ini dikalikan ya dengan hasil 504 miliar cm kuadrat. Ini dikonversikan lagi dalam bentuk kilometer kuadrat, yang dimana hasilnya itu 50,4 km kuadrat. Referensi yang digunakan yang diambil dari internet, Peta Administrasi Indonesia atau website. Kesimpulannya itu dari kasus tersebut adalah bahwa terdapat siswa di sekolah menengah yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep penghitungan luas menggunakan metode bujur sangkar balok dan penggunaan garis pada peta. Untuk mengatasi masalah ini diperkenalkan metode pembelajaran inovatif yang lebih praktis dan
interaktif yang melibatkan penggunaan metode bujuk sangkar, balok, dan garis peta dengan pendekatan yang lebih menarik, interaktif, diharap dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep tersebut sehingga mereka dapat belajar dengan lebih efektif dan menyenangkan. Itu tadi presentasi dari kelompok 4 atas kasus case mentor kami. Sekian dari kami, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.